Bupati Balangan lepas kontingen Porprov 11 dan Peparprov Kalimantan Selatan. Bapedalitbang gelar sosialisasi penilaian inovasi daerah. Kajati Kalsel resmikan rumah RJ dan nama jalan di Kabupaten Balangan. Tim Kabupaten Balangan ikut rapat pembinaan KKS 2022. DKP 3 Balangan gelar sosialisasi RAD Pangan dan Gizi. ...317 kontingen Karang Taruna Balangan ikuti kegiatan KKB-WKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Rusmila, berikut betarbangan selengkapnya. Berita pertama kita awali dengan Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi melepas kontingen Pekan Olahraga Provinsi ke-11 Kabupaten Balangan dan Pekan Paralimpik Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dihelat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tanggal 5 sampai 13 November 2022. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati, Selasa 1 November 2022. Dilanjutkan dengan Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi melepas kontingen Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 11 Kabupaten Balangan dan Pekan Paralimpik Provinsi atau Peparprov Kalimantan Selatan yang akan dihelat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau HSS dari tanggal 5 hingga 13 November 2022. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Selasa 1 November 2022. Turut hadir dalam pelepasan Bupati Balangan Abdul Hadi, Kepala Disporapar Kabupaten Balangan Ahriani, Ketua KONI Balangan Syamsudinor, Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin, Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan, Perwakilan Dandim 1001 HSU Balangan, Kepala Kantor Kementerian Agama Balangan Saripudin, serta Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Lakana. Adapun cabur yang bakal dilombakan sebanyak 31 cabang dengan 10 yang tidak diikuti. Dan total kontingen yang ikut serta sebanyak 509 kontingen, termasuk 2 kontingen Peparprov yang diselenggarakan mulai tanggal 20 hingga 26 November 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar kontingen Balangan selalu menjaga kondisi kesehatannya, sehingga bisa bertanding maksimal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan siap menorehkan prestasi sekaligus mengharumkan untuk keluarga serta seluruh masyarakat Balangan. Adapun untuk mendukung prestasi para atlet, pemerintah Kabupaten Balangan juga akan memberikan bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali di ajang Porprov 11 dan Peparprov yang diselenggarakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sementara itu, Ketua KONI Balangan Syamsudinor juga turut mengucapkan terima kasihnya kepada pemerintah daerah atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada kontingen dengan harapan bantuan tersebut dapat memacu semangat para kontingen untuk lebih berprestasi lagi. Di akhir acara ditutup dengan pemasangan atribut, penyerahan bendera kontingen kepada masing-masing ketua kontingen, serta pemberian bonus bagi atlet yang telah berprestasi oleh Bupati Balangan dan didampingi Ketua KONI Balangan. Abdul Halim dan juru kamera Bella Kirarendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Bapeda Litbang Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi tentang Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang pelaksanaan inovasi daerah di Aula Benteng Tundakan, Selasa 1 November 2022. Bapeda Litbang Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi tentang Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang pelaksanaan inovasi daerah di Aula Benteng Tundakan Selasa 1 November 2022. Kegiatan ini ditujukan sebagai inventarisasi, monitoring, evaluasi, serta pendampingan inovasi daerah sebagai tindak lanjut dari instruksi Bupati mengenai inovasi daerah Kabupaten Balangan agar tumbuh dan berkembang hingga menjadi budaya inovasi pada pemerintah Kabupaten Balangan. Acara dihadiri oleh seluruh perangkat daerah, puskesmas, BUMD, serta perusahaan milik daerah Kabupaten Balangan. Kabid Inovasi Daerah Bapeda Litbang Balangan, Haryanto sebagai narasumber mengatakan, kriteria inovasi daerah mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur inovasi serta bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Kita melaksanakan dengan sistem ke SKPD dan juga sampai ke kecamatan-kecamatan dan puskesmas se-Kabupaten Balangan. Kemudian acara kita pada hari ini yang diinisiasi oleh bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Jadi ini adalah berarti sosialisasi di mana pelaksanaan dalam satu tempat yang besar gitu kan ya. Sedangkan lanjutnya penyusunan inovasi daerah juga dilakukan penulisan profil inovasi, terdiri dari rancangan, tujuan, manfaat, dan hasil. Ia juga menjelaskan pelaksanaan inovasi daerah sudah dimulai sejak awal tahun 2022, dari SKPD hingga kecamatan dan puskesmas yang ada di Balangan. Intinya adalah bagaimana peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan oleh SKPD. Artinya peraturan Bupati ini semacam perintah dan undangan kepada SKPD. Ayo, mari berinovasi, mana inovasinya, laporkan, dan apa yang telah dilaporkan dengan kriteria dan inovasi itu yang telah memenuhi kematangannya, maka secara berjenjang akan kita laporkan baik pada Provinsi Kalimantan Selatan, KIA. Nah, jadi ada Kalsel Inovasi Award juga, Innovation Award, dan juga dari IGA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sementara itu sebagai JF peneliti, Siti Fatimah menyebut ada 14 inovasi daerah yang masuk dalam Lomba Inovasi Balangan atau Bailang. Di tahun 2022 ini ada 14 inovasi yang masuk dalam Lomba Bailang atau Lomba Inovasi Balangan di 2022. Yang pertama itu adalah inovasi batu tukar dari DPMPTSP dan inovasi Sisuka Mele dari DPMPTSP juga di Snaker Trans. Nah, kemudian inovasi yang lainnya itu ada dari Dinas Pendidikan, yaitu inovasi Polpendacil atau pelayanan pendidikan di daerah terpencil. Kemudian ada inovasi Sisuka atau sistem surat masuk di Dinas Pendidikan sendiri. Terakhir, Siti menyebutkan untuk ke-14 inovasi tersebut sudah dilakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian ada penilaian dari juri Bailang atau juri yang kita rekrut adalah dari akademisi, kemudian dari Kemendagri, juga ada dari Balangan sendiri, dan Lingbe, dan dari Bapak Bupati sendiri. Nah, jadi sebenarnya nilai ini alhamdulillah sudah masuk ke kita dari juri-juri ini, dan nanti kita akan melaksanakan pemberian hadiah atau Bailang Award untuk tahun 2022. Bella Kira Rendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Dr. Mukri beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Balangan. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Lakana, bersama jajarannya, Rabu 2 November 2022. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Kalimantan Selatan, Dr. Mukri beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Balangan.
rombongan mendapat akses langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Lakana, bersama jajarannya, Rabu 2 November 2022. Dalam kunjungan tersebut, Kajati Kalsel melakukan temu ramah bersama seluruh pegawai Kejari Balangan. Ditemui usai temu ramah Kajati Kalsel, Dr. Mukri menyampaikan dalam kunjungannya ini untuk melihat langsung kondisi kantor Kejari di Balangan. Selain melakukan kunjungan, Dr. Mukri juga meresmikan 21 rumah restoratif justice atau RJ yang ada di Kecamatan Juai dan serta meresmikan Jalan Jaksa Agung R. Suprapto yang ada di samping kantor Kejari Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan beserta rombongan dalam rangka launching rumah RJ dan nama jalan. Ia menyebutkan pemerintah Kabupaten Balangan sangat mendukung program RJ yang dilaksanakan peresmiannya oleh Kajati Dr. Mukri pada hari ini. Harapannya rumah restoratif justice yang ada di Kecamatan Juai dapat juga hadir ke seluruh wilayah Kabupaten Balangan. Usai meresmikan rumah restoratif justice Kajati Kalsel, Dr. Mukri mengatakan launching rumah restoratif justice ini dimaksudkan untuk menangani penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 tentang Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Lanjut usai melakukan launching rumah restoratif justice dan nama jalan, rombongan Kajati Kalsel, Bupati Balangan dan Forkopimda melanjutkan agenda acara dengan melakukan pelepasan bibit ikan ke area kolam di lingkup Kejari Balangan. Saat ditemui usai acara, Camat Juai Nanang Edward juga menyampaikan terkait 21 rumah RJ sudah disepakati dan didukung penuh oleh Kejaksaan, yang mana ini adalah inovasi dari Kejaksaan Negeri Balangan sendiri. Pertama, rumah RJ yang ada di Kecamatan Juai sebanyak 21 desa serentak dengan kesepakatan kami dan dukungan penuh kepada inovasi dari Kejaksaan tentang rumah RJ ini, dan itu benar-benar sangat membantu kami kan, dari kepala desa dan kecamatan ya, untuk masyarakat, untuk mediasi masyarakat. Terakhir, Nanang berharap dengan adanya RJ ini semoga para kepala desa akan benar-benar bisa memanfaatkan keberadaan RJ. Harapan kita para kepala desa akan benar-benar bisa memanfaatkan keberadaan RJ itu untuk membantu meringankan segala permasalahan sosial di desa masing-masing, khususnya tentang perkara-perkara pidana ringan yang layak di RJ-kan tanpa harus ke pengadilan, karena itu kan memediasi, tujuannya memediasi masyarakat yang bersifat pelanggaran hukum di luar pengadilan. Bella Kira Rendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan ikuti rapat pembinaan Kabupaten Kota Sehat tahun 2022 oleh tim Kabupaten Kota Sehat Provinsi Kalimantan Selatan di Aula 3 Bapeda Litbang, Rabu 2 November 2022. Pemkab Balangan ikuti rapat pembinaan Kabupaten Kota Sehat atau KKS tahun 2022 oleh tim Kabupaten atau Kota Sehat Provinsi Kalimantan Selatan di Aula 3 Bapeda Litbang, Rabu 2 November 2022. Pembinaan ini merupakan peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2005 dan nomor 1138 /Menkes/angka Romawi 8 /2005 tentang pedoman penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Dalam rangka pembinaan dari tim provinsi kota Kabupaten Sehat. Ya, mudah-mudahan dengan pembinaan ini nantinya Kabupaten Balangan menjadi termasuk kabupaten yang termasuk kabupaten kategori sehat. Tujuan digelarnya pembinaan tersebut untuk mewujudkan Kabupaten Kota Sehat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Balangan Rahmadi Yusni mengatakan kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjadikan Kabupaten Balangan sebagai kabupaten yang sehat. Ditemui terpisah Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan,
Rahmianti mengatakan salah satu sasaran dari misi kepala daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, yaitu meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Menurutnya ada beberapa indikator tercapainya kabupaten kota sehat, antara lain kondisi kabupaten kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni para penduduknya. Harapan saya seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Balangan, bisa segera mewujudkan kabupaten sehat, yaitu kabupaten yang aman, tentram, nyaman, sehat lingkungannya, dan sukses dalam penyelenggaraan tata kesehatan. Di samping itu, Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Balangan, Ahmad Nasai, menyampaikan terkait pembinaan KKS ini, pihaknya turut terlibat dalam bidang kesehatan, di mana hal ini Dinkes P2KB turut berperan untuk memotivasi masyarakat agar merubah perilaku yang asalnya BAB sembarangan menjadi tidak sembarangan, yaitu BAB di dalam WC maupun toilet yang memenuhi syarat kesehatan. Atau merubah perilaku. Nah, sementara yang di lapangan memang perilaku masyarakat kita ini masih sekitar 60% lah yang baru, istilah kami ODF, yang buang air besar tidak sembarangan. Nah, jadi masih mungkin sekitar 40%-an yang masih buang air besar sembarangan. Nah, Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi rencana aksi daerah pangan dan gizi di Aula DKP 3 Balangan, Kamis 3 November 2022. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi rencana aksi daerah pangan dan gizi di Aula DKP 3 Balangan, Kamis 3 November 2022. Dalam hal ini DKP 3 Balangan telah merilis ada 23 desa yang terkena rawan pangan. Kepala DKP 3 Balangan Tuhalus mengatakan dari 23 desa yang rawan pangan tersebut, terbagi 3 yang dikatakan prioritas, pertama 4 desa sangat tinggi, 7 desa sedang, dan 12 desa ringan. 1, 2, dan 3. Jadi ada hanya 4 desa yang sangat tinggi, rentan sangat tinggi. Kemudian yang sedang itu ada 7, yang lebih rendah, yang ringan itu ada 12. Jadi hanya 4 yang barangkali yang berwarna merah yang perlu kita tangani secara serius. Nah, ini sudah kita intervensi dari kegiatan di 2023. Kita berencana akan mengentaskan ini, ada 10 desa yang akan kita selesaikan. Tuhalus juga menyebut akan terus berupaya untuk 10 desa tersebut bisa ditangani dengan baik sehingga kerawanan pangan dan angka stunting di Balangan bisa lebih menurun. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Fatur Rahman, menyampaikan RAD Pangan dan Gizi ini merupakan dokumen 5 tahunan untuk memberikan arah baik provinsi maupun daerah untuk melaksanakan program terkait penanganan. Kita bersama bahwa saat ini baik secara nasional, provinsi maupun daerah kita dihantu ya, kita stunting tinggi, kemudian rawan pangan. Ini kita susun rencana aksinya sehingga baik kabupaten maupun provinsi tahu nanti apa yang dilakukan untuk mengatasi segala permasalahan ketahanan pangan dan gizi. Terlebih, Fatur Rahman menyebutkan bahwa provinsi dan kabupaten kota wajib membuat dokumen RAD Pangan dan Gizi, kemudian melakukan pembentukan tim pengarah serta teknis. Tadi sampaikan bahwa tidak hanya masalah kekurangan produksi, kemudian produktivitas, tetapi kadang-kadang dari infrastruktur air bersih, kemudian tenaga kesehatan yang kurang, sehingga skor kita untuk rawan pangan jadi tinggi. Jadi di Balangan masih ada 23 yang masuk kategori rentan, sangat rentan sampai rentan sedang. Ini yang perlu kita naikkan supaya menjadi desa yang tahan pangan. Muhammad Rifki dan juru kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Bupati Balangan Abdul Hadi melepas 317 kontingen Karang Taruna Kabupaten Balangan yang akan mengikuti Kemah Raya Bakti Wisata Karang Taruna ke-33 seprovinsi Kalimantan Selatan di halaman kantor Bupati, Kamis 3 November 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rusmila mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Bupati Balangan Abdul Hadi melepas 317 kontingen Karang Taruna Kabupaten Balangan yang akan mengikuti Kemah Karya Bakti Wisata Karang Taruna atau KKBWKT ke-33 seprovinsi Kalimantan Selatan di halaman kantor Bupati Kamis 3 November 2022. Bupati Balangan mengatakan atas nama pemerintah daerah sangat menyambut baik dan mengapresiasi keikutsertaan peserta pada kegiatan Kemah Bakti Wisata Karang Taruna ke-33 se-Kalimantan Selatan tahun 2022. Diharapkannya melalui keikutsertaan pada kegiatan Kemah Karya Bakti Wisata yang rutin dilaksanakan ini dapat menjadi sarana untuk menjalin kebersamaan dan menggalang kekuatan serta potensi para kader Karang Taruna yang nantinya dapat berkiprah dan berkarya nyata di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan ini, Abdul Hadi meminta kepada para peserta kegiatan agar dapat menjaga kekompakan dan kebersamaan sekaligus menjaga nama baik daerah. Saat ditemui usai acara, Ketua Karang Taruna Balangan, Ardiansyah menyampaikan terkait mengikuti Kemah Karya Bakti Karang Taruna ke-33 di Araniu, Kabupaten Banjar, terdapat lomba-lomba Karang Taruna berprestasi di tingkat desa maupun tingkat kabupaten. Kalau untuk Kabupaten Balangan itu ada 317 dengan Kabupaten Balangan, total orangnya. Yang Karang Tarunanya 16 Karang Taruna Kabupaten 1, jadi 17. Untuk mengikutnya itu berapa hari Pak diikutkan? Kalau pelaksanaannya itu dari tanggal 4 sampai tanggal 6, kemudian hari ini berangkat karena mana ada situ lomba kebersihan dan keindahan kemah. Jadi peserta Karang Taruna itu tidak mungkin kalau hari H berangkat, jadi menghias tenda dan membersihkan tenda. Sebagian yang berangkat. Tentu dalam kegiatan ini Ardiansyah berharap para peserta Karang Taruna Balangan dapat menorehkan prestasi dan mengangkat nama Balangan. Nah, harapan kami daripada Karang Taruna Desa yang berangkat ke sana mudah-mudahan bisa menggali prestasi-prestasi yang ada, seperti kita sebagai ketua pengurus Karang Taruna di kabupaten melaksanakan tuan rumah itu kemarin juara umum, dan waktu terakhir sebelum Covid di Kabupaten Hulu Sungai Utara kita nomor 2. Nah, mudah-mudahan di Kabupaten Banjar kami mengharapkan daripada pengurus Karang Taruna Desa yang ada mengikuti, mudah-mudahan bisa meraih juara umum untuk mencapai mengangkat Kabupaten Balangan. Tak lupa Ardiansyah juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasi dari pemerintah daerah kepada Karang Taruna di Kabupaten Balangan sebagai salah satu potensi dan sumber kesejahteraan sosial di bawah binaan Dinas Sosial Kabupaten Balangan. Bella Kira Rendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Balangan saya.